Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Segera hindari. Inilah 10 kesalahan ketika wudhu yang bisa batalkan sholat. Jangan sampai melakukan hal ini. Wudhu adalah aktivitas yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran agama Islam. Sebab wudhu menjadi syarat bagi muslim sebelum menunaikan sholat. Sholat sendiri adalah ibadah yang sangat mutlak dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudhu merupakan salah satu syarat sah yang harus dikerjakan sebelum menunaikan sholat. Namun ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan umat muslim mengenai tata cara wudhu yang benar. Tidak akan sah sholat tanpa wudhu terlebih dahulu. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut berarti menjelaskan bahwa wudhu yang tidak sah maka secara otomatis akan membatalkan sholat. Ini juga tertuang dalam sabda Rasulullah SAW. Tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudhu dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Guna menghindari hal tersebut, sudah selayaknya umat Islam memahami tata cara wudhu yang baik dan benar. Selain itu, perlu juga memperbaiki dan menghindari beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan saat mengambil air wudhu. Apa saja kesalahan tersebut? Berikut ini 10 di antaranya. 1. Tidak membaca bismillah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca bismillah saat memulai sesuatu hal, termasuk ketika wudhu. Ternyata, ini memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. 2. Tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib dalam wudhu. Tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudhu menjadi kesalahan yang harus dihindari karena dapat menyebabkan batalnya wudhu. Khalid bin Mi'dan dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW meriwayatkan suatu hadis. Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang sholat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh dengan air wudhu seukuran uang dirham. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. 3. Membasuh anggota tubuh lebih dari jumlah yang ditentukan. Selain tidak sempurna membasuh anggota tubuh yang wajib disiram air wudhu, perlu juga memperhatikan kuantitas melakukannya. Apabila tiba-tiba merasa khawatir atau ada yang kurang, sebaiknya jangan membasuhnya lagi, karena bisa jadi sikap was-was itu justru datangnya dari setan. 4. Boros air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros, termasuk dalam hal berwudhu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, iya. 5. Menyebut nama Allah di dalam WC atau membawa benda yang mengandung lafaznya. Merupakan suatu hal yang makruh, maka sebaiknya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki yang berlalu, sementara Rasulullah SAW sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Hadis riwayat Muslim. 6. Mencuci dubur setelah kentut. Tidak ada istinja atau mencuci dubur ketika buang angin. Hal itu hanya berlaku saat buang air kecil atau buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimahullah berkata,
Tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya adalah istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudhu. 7. Tertidur lalu tidak mengambil wudhu lagi. Sebagian orang yang tertidur di masjid, kemudian apabila iqomat dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudhu lagi, itu adalah salah kaprah. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudhu, karena dia lelap dalam tidurnya. Namun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan, sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudhu lagi. 8. Perhatikan istinsyak dan istinsar. Istinsyak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, sementara istinsar adalah mengeluarkan air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu kerap kali hanya memasukkan jarinya yang basah ke hidung. Hal itu harus diperhatikan karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda tentang istinsyak dan istinsar. Barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung, dan barang siapa yang melakukan istijmar atau bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil. Hadis riwayat Imam Bukhari. 9. Menganggap mengusap leher dianjurkan. Sebagian orang yang beranggapan bahwa mengusap leher saat membasuh wajah adalah hal yang dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk bagian dari wudhu. Ingatlah prinsip kehati-hatian dalam Islam. Terkadang ketika menambah-nambahkan, justru itu bisa menjadi bumerang. 10. Membaca doa tidak berdasar. Selain menambah-nambahkan gerakan wudhu, membaca doa yang tidak ada dalam ajaran juga tentu menjadi satu kesalahan yang bisa membatalkan wudhu, dan tentu juga sholat. Adapun doa yang disepakati secara syariat adalah Bismillah di awal wudhu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudhu, lalu ditambah dengan Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertobat, dan jadikanlah aku orang yang bersuci. Maha suci Engkau ya Allah dengan memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampunan kepadamu, dan aku bertobat kepadamu. Nah, itulah 10 kesalahan ketika wudhu yang bisa batalkan sholat. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.